selamat malam. Ketemu lagi dengan saya. Oh, saya ganti kacamata dulu. Ini kacamata buat baca. Saya pakai kacamata ini dulu. Ketemu lagi teman-teman di ngobrol seni sana sini. Malam ini saya tidak lagi pengen ngerasani seniman. Tadi sudah ngerasani seniman ya, ngerasani seni. Ngobrolin sebelumnya saya bikin konten tentang bagongan atau pembagong. Nah, saya hari ini pengen ngomong tentang lebih ke teknik sih, teknik yang biasa muncul di seni rupa atau penggunaan elemen garis, nah lebih ke situ. Jadi selain saya sebagai perupa, saya kan ngajar ya di DKV ya. Di DKV itu saya mengajarkan mereka simbol ekspresi garis, dan ini biasanya dulu kaitannya itu ketika saya kuliah, simbol ekspresi garis itu saya dapat ketika di pelajaran nirmana atau desain elementer. Nah, simbol ekspresi garis ini adalah upaya kita untuk menerjemahkan makna dari penggunaan garis. Nah, penggunaan garis itu tentu bisa macam-macam ya. Ketika kita menggoreskan, kita menarik garis, misalnya garis lurus artinya apa, garis tegak artinya apa, terus garis bergelombang artinya apa. Nah, pemaknaan itu kemudian ini agak saya lebih geser lagi. Jadi saya tidak fokus ke simbol ekspresi garisnya, tapi saya geser penggunaan garis untuk membuat bentuk. Nah, jadi sebenarnya saya ralat ya, berarti saya nggak ngomong sepenuhnya simbol ekspresi garis, tapi di pengantar saya kasih tahu aja bahwa garis itu punya pemaknaan sebagai simbol untuk mengekspresikan sesuatu gitu. Nah, saya sedang akan membuat sebuah jurnal, tapi jurnal visual, dan ini tentu menggunakan elemen visual ya, namanya juga jurnal visual. Nah, elemen garis akan lebih saya tonjolkan sebagai cara untuk mengungkapkan ekspresi. Jadi ide awalnya itu adalah, apakah teman-teman pernah mendengar manifest 369? Yang suka hipnoterapi atau yang suka psikologi populer pasti pernah ya dengar ya. Itu kayaknya biasa dipakai sama teman-teman tarot atau apalah. Nah, saya sebenarnya nggak terlalu serius, iseng aja. Biasanya yang dilakukan oleh teman-teman dengan journaling, sebutannya journaling kali ya, membuat catatan 369 ini adalah kita menuliskan harapan-harapan. Harapan-harapan itu menyusun kata menjadi kalimat yang ditulis repetitif, diulang gitu. Misalnya kita akan membagi waktunya itu pagi, siang, dan malam. Nah, ketika pagi, kita mulai dari yang sedikit dulu. Pagi itu kita menuliskan 3 harapan atau merepetisi 3 harapan. Misalnya kita punya 2 kalimat, aku sehat gitu misalnya. Kita ulang 3 kali, aku sehat, aku sehat, aku sehat gitu. Kemudian siang hari, kita menuliskan, mungkin kita bikin kalimatnya apa ya? Uangku banyak misalnya. Terus kita ulang 6 kali, uangku banyak, uangku banyak, uangku banyak 6 kali gitu. Terus malamnya kita ulang 9 kali, harapan lagi. Misalnya, aku yakin besok menyenangkan. Nah, kita ulang sebanyak 9 kali. Nah, karena saya orang visual, saya akan mengganti kata-kata dan kalimat itu menjadi simbol visual, menjadi gambar, menjadi ikon, emoticon mungkin. Kalau sekarang anak-anak sekarang juga menggunakan emoticon. Nah, si emoticon ini atau icon ini atau gambar ini atau doodle ya, gambar iseng kan. Kata Ivan Landin sih doodle itu kan gambar iseng. Jadi saya akan membuat doodle simbol yang itu menyimbolisasi atau memberi harapan yang positif, harapan yang menjadi doa gitu. Nah, saya sudah membuat contohnya nih tadi. Seperti ini. Jadi misalnya kurang dekat ya. Nah, saya menggambarkan matahari. Nah, matahari itu harapan saya adalah dia memberi kita cahaya dan menerangi hidup kita. Jadi saya berharap hidup saya akan selalu berkelimpahan dengan cahaya, selalu hangat gitu. Nah, yang kedua saya gambar mata. Mata ini adalah doa saya sekarang, karena mata saya sedang bermasalah. Saya berharap mata saya akan tetap terbuka dan tetap bisa melihat dengan sehat gitu. Kemudian yang ketiga bibir. Bibirnya meskipun tidak tersenyum
lebar tapi dia agak tipis tersenyum, dan saya senang dengan orang yang masih bertemu dan memberi senyuman, karena itu adalah harapan bahwa dia masih baik-baik saja gitu. Yang ini senyumnya agak ketawa gitu loh. Nah, saya berharap hari ini atau jam ini nanti atau setelah ini saya akan ketemu dengan orang yang membuat saya tertawa misalnya. Gitu. Terus ini hati yang berbunga-bunga, berpendar. Nah, saya berharap hati saya akan selalu berpendar gitu. Kemudian ini bunga. Nah, bunga itu ya namanya bunga kan tumbuh mekar gitu. Nah, hidup saya itu saya bayangkan akan selalu mekar dan ada harapan gitu. Nah ini bintang ya. Saya membayangkan saya mempunyai simbol bintang. Jadi ketika pas saya gelap saya tetap punya petunjuk. Nah, seperti itu teman-teman. Gambar-gambar ini akan saya ulang selama 33 hari. Kenapa 33 hari? Ya saya ngikutin yang sudah pada melakukan journaling itu. Nah, manifestasi 369 itu. Saya akan mencoba membuatnya selama 33 hari dan nanti ada perubahan apa. Saya akan reporting juga nanti kegiatan saya menggambar ini. Jadi ini ya malah mirip kayak dulu ada Inktober, tapi kalau Inktober kan tema. Nah, kalau saya lebih ke repetitif ya, menggambar ulang, mengulang-ulang. Tapi kalau nanti saya menemukan simbol baru ya akan saya buat gitu. Simbol baru apa misalnya yang saya akan menggambar kucing tersenyum atau anjing tertawa atau daun atau buah yang itu menggambarkan sesuatu yang menyenangkan gitu akan saya buat seiring waktu gitu. Jadi begitu teman-teman. Saya akan punya project visual, saya nyebutnya journaling visual, akan saya lakukan 33 hari ke depan. Tiap pagi saya akan menggambar repetitif tiga urutan gambar, jadi mungkin ada 2 jenis gambar atau 3 jenis gambar, tapi akan saya ulang repetitif selama 3 kali. Kemudian siangnya saya ulang 6 kali, malamnya saya ulang 9 kali. Saya malah membayangkan ini saya seperti membuat fraktal akhirnya ya, jadi pola. Malah jadi doodling yang nanti lama-lama kan menjadi banyak dan kayaknya bisa saya jadiin pola baju gitu loh atau pola visual apalah, nanti kita tunggu aja nanti perkembangannya setelah 33 hari. Oke teman-teman, kalau ada yang mau ikut juga boleh loh. Buatlah simbolmu sendiri, visualmu sendiri, terus kita bisa saling berhubungan atau berkomunikasi atau berkomentar di bawah di kolom komentar di YouTube saya atau di TikTok saya. Di situ kita bisa berinteraksi dan kita menceritakan pengalaman kita healing, ya kan, healing dengan gambar, healing dengan visual. Karena tujuannya ini ya saya sebenarnya sedang ingin menyehatkan mental saya atau saya ingin refreshing ya. Gimana bisa refreshing tapi melalui gambar doodle atau lewat journaling visual. Oke teman-teman, perkembangan selanjutnya akan saya laporkan di podcast berikutnya. Terima kasih sudah mampir dan masuk ke channel saya Seblat Show. Kalau di TikTok Om Seblat. Makasih.